Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Sabrina Anggraini, biasa dipanggil Bina nih. Jadi di sini Bina bakal menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan mengenai perkembangan kognitif, yaitu pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu latar belakangnya, di mana pemrosesan informasi ini pasti mencakup bagaimana sih individu dapat mengelola, menyimpan ingatan, dan menggunakan informasinya tersebut. Nah, kita tahu juga ya, pasti setiap orang tuh memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam menerima informasi. Karena kan kita tadi membahas tentang pemrosesan informasi, di mana ketika kita mendapatkan informasi tersebut akan ada reaksi yang berbeda nih antara individu lain dengan yang lainnya. Contohnya nih, ketika kita mendapatkan nilai yang jelek, pasti ada dua tipe, di mana yang pertama ini pasrah akan nilai jeleknya tanpa mau mengembangkan skillnya, dan ada juga yang merespon untuk lebih giat belajar lagi sehingga kedepannya ia bisa nih mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Nah, dengan adanya respon yang berbeda tersebut, kita tuh harus bisa memahami tentang pemrosesan informasi atau pola pikir suatu klien. Ketika kita sudah memahami tentang pola pikir tersebut, kita tuh sebagai mahasiswa BKI ataupun konselor, tugas kita meluruskan pola pikir yang salah tersebut. Nah, tapi kan kita harus tahu juga ya bagaimana sih untuk bisa memahaminya. Jadi ada 4 kunci konsep dari materi ini. Yang pertama ada perhatian, kedua memori, ketiga kecepatan pemrosesan, yang keempat ada strategis kognitif. Yang pertama perhatian, yaitu kemampuan individu untuk fokus terhadap suatu informasi tertentu dan mengabaikan gangguan lainnya. Jadi perhatian yaitu kemampuan individu untuk fokus ya terhadap suatu informasi tersebut. Misalnya nih contohnya, ketika kita belajar, pasti kita akan fokus dan memperhatikan guru tersebut mengajar tanpa memikirkan hal-hal yang lain, sehingga kita hanya fokus terhadap guru tersebut. Yang kedua ada memori. Jadi memori ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Nah, memori sensorik ini adalah informasi yang ditangkap oleh panca indera dan disimpan sementara selama beberapa detik. Sedangkan memori jangka pendek ini penyimpanan informasi untuk waktu yang pendek tentunya, tapi terbatas pada kapasitasnya. Menurut Bina sendiri, memori jangka panjang ini terjadi ketika kita tidak terlalu interest dengan suatu hal. Contohnya nih, ketika kita beli gitu ya ke tukang pentol. Nah, itu ada juga tuh orang yang beli juga. Nah, pasti kita kalau misalnya sudah beli terus kita pulang, pasti kita nggak inget kan siapa mukanya tuh gimana atau dia pakai baju apa, karena kita nggak tertarik dengan dia gitu. Sedangkan memori jangka panjang ini menyimpan informasi dalam waktu yang lebih lama dan kapasitas tidak terbatas. Nah, memori jangka panjang ini ketika kita interest nih terhadap pembahasan ataupun pembicaraan tersebut. Contohnya nih, ketika kita gibah gitu ya, kan pasti para kaum hawa gitu ya, pasti adalah gibah-gibah. Nah, kita pasti tertarik dengan pembicaraan tersebut, sehingga kita tuh ingat apa sih yang tadi teman kita bicarain gitu. Dan yang ketiga yaitu kecepatan pemrosesan. Kemampuan untuk memproses informasi secara cepat dan efisien. Kecepatan ini berkembang seiring usia dan pengalaman pastinya. Jadi memang setiap orang kan juga memiliki kecepatan pemrosesan informasi tersebut. Dan pastinya ini diiringi oleh usia dan juga pengalaman. Dan yang keempat ada strategis kognitif, di mana strategis kognitif ini adalah cara individu mengelola informasi. Pasti setiap individu memiliki cara tersendiri ya dalam mengelola suatu informasi. Mungkin ketika dia mendapatkan informasi, dia harus cross check dulu nih dengan yang lainnya, dengan para ahli atau gimana gitu, harus melihat informasi yang terpercaya.
Ataupun ada juga yang memang ketika mendapatkan informasi ya dia menelan mentah-mentah gitu tanpa harus cross check lebih lanjut lagi. Nah, mungkin itu aja kali ya 4 kunci konsep dari materi pemrosesan informasi. Di sini kita juga tahu bahwa peran kita sebagai konselor ataupun mahasiswa BK ini penting banget untuk mempelajari pemrosesan informasi, karena dengan adanya pemrosesan informasi kita tahu bahwa reaksi orang tuh pasti berbeda-beda dan tugas kita untuk meluruskan pola pikir yang salah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Bina sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.